Hai, kali ini aku akan ajakin teman-teman untuk keliling-keliling di kota Kediri. Di sini aku akan temanin teman-teman untuk melihat-lihat salah satu pabrik rokok yang terbesar di Indonesia. Dan di sini saya startnya dari arah Bandar Lor ya teman-teman. Kebetulan di jalan Bandar Lor ini lagi ada urusan sebentar. Selesai dari situ saya memutuskan untuk ajakin teman-teman ke Jalan Semampir, yang mana notabene-nya di Jalan Semampir tersebut diduduki oleh GG ya teman-teman, atau yang sering kita dengar yaitu dengan sebutan Gudang Garam. Nah, sebentar lagi kita akan melewati Bandar Latte, kemudian kita akan menyeberangi Jembatan Brawijaya. Oh iya teman-teman, jarak dari Bandar Lor ke Semampir itu nggak seberapa jauh ya, kurang lebih memakan waktu sekitar 7 menitan ya teman-teman, jikalau tidak ramai atau tidak padat kendaraan ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya ajakin teman-teman itu pas di hari weekend. Jadi kepadatan kendaraan itu nggak seberapa ya teman-teman. Jalanannya itu lumayan sepi ya teman-teman. Jadi kita nggak gerusak-gerusuk ya teman-teman dengan kendaraan lain. Setelah kita melewatin Jembatan Brawijaya, di sini kita akan melewatin Taman Brantas ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya kali ini cuacanya itu begitu manis ya teman-teman. Terang benderang tanpa ada kabut yang menyelimutinya ya teman-teman. Soalnya di sini itu lagi musim penghujan. Gimana di daerah teman-teman? Ada yang sama nggak? Dan setelah melewati Taman Brantas, di depan itu nanti kita ketemu dengan Tugu Surya. Nah, kalau sudah ketemu dengan Tugu Surya, berarti menandakan kita sudah berada di kawasan GG ya teman-teman. Nah, itu dia Tugu Suryanya teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewatin unit GG ya teman-teman. Perusahaan rokok Gudang Garam, salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Sejarah Gudang Garam dimulai pada tahun 1958 ketika seorang pemuda yang bernama Surya Wonowitjoyo memulai usaha rokok kretek di Kediri. Dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang dengan pesat dan ia berhasil mendirikan pabrik rokok kretek pertamanya di Gempol, Jawa Timur pada tahun 1971. Nah, itu dia gedungnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Di dalamnya cukup mewah ya teman-teman. Untuk masuk ke dalam gudang garamnya itu nggak sembarang ya teman-teman. Kalau nggak ada keperluan penting yang nggak berkaitan dengan GG, itu nggak bisa masuk sama sekali ya teman-teman. Kalau nggak salah, gedung yang teman-teman lihat tadi itu adalah gedung di mana orang-orang yang ingin melamar pekerjaan untuk memasukkan berkasnya itu melalui gedung tersebut. Kalau nggak salah ya teman-teman. Next, kita ke unit berikutnya ya teman-teman. Dan di sini tuh jalur umum ya teman-teman. Banyak truk-truk yang besar atau truk-truk gandeng dan bus-besi penguasa jalan. Itu tuh kalau berpapasan sama mereka, mending kita ngalah deh teman-teman, daripada nantinya itu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan ini tuh kita sudah berada di kawasan Gudang Garam ya teman-teman. Dan sepanjang jalan ini adalah lokasi atau kawasan Gudang Garam ya teman-teman. Coba deh teman-teman perhatikan seberapa besarnya dan seberapa luasnya lokasi Gudang Garam. Areal perusahaan Gudang Garam yang semula hanya seluas 1000 meter persegi, kini produksi dan kantor pusatnya sebesar 514 hektar. Wilayah Gudang Garam terbagi atas 3 bagian: Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Pasuruan. Berdasarkan data yang ada, Gudang Garam masuk dalam daftar perusahaan rokok dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Jika kita mau ke arah Surabaya, kita pasti akan melewatin kawasan Gudang Garam ini ya teman-teman. Kawasannya yang terjaga dan sangat-sangat bersih. Dan security-nya, pengawasannya itu 1x24 jam ya teman-teman. Karena di sini tuh jalur utama, kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Kendaraan yang melintas itu dengan kecepatan yang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Indonesia memiliki perokok aktif sebanyak 70,5% berdasarkan laporan World of Statistics per 20 Agustus 2003. Maka dari itu ya teman-teman, tidak heran jika negara bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari rokok.
Sebagai informasi, pendapatan cukai dari hasil tembakau di tahun 2011 sebesar 73,3 triliun. Sedangkan pendapatan cukai di tahun 2021 mencapai 188,8 triliun. Dalam kata lain, dalam satu dekade, pendapatan cukai hasil tembakau naik sebesar 157% atau sekitar 2,5 kali lipat. Dan untuk menekan jumlah perokok aktif di negara kita Indonesia, Presiden kita Jokowi kembali menaikkan cukai rokok sebesar 10% dan selama kepemimpinan Jokowi, cukai roket meroket lebih dari 100%. Tapi sayangnya cara ini sepertinya kurang efektif untuk menekan jumlah perokok aktif di Indonesia ya teman-teman. Sebab sampai saat ini Indonesia masih dinobatkan sebagai negara perokok aktif terbesar di dunia. Selain dari peran pemerintah untuk memutuskan mata rantai perokok aktif, perlunya kesadaran diri ya teman-teman. Dampak positif yang dirasakan oleh perokok aktif, yakni mengurangi rasa stres, menimbulkan perasaan nikmat, dan mempererat pergaulan antar kawan. Dari 3 poin dampak positif perokok aktif, tidak sebanding dengan dampak negatifnya ya teman-teman. Selain dari masalah kesehatan, masalah ekonomi pun ikut terdampak ya teman-teman. Dan ini tuh masih kawasan gudang garam ya teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah pemilik gudang garam itu perokok aktif? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman, tidak sama sekali. Mereka akan memprioritaskan segi kesehatan dan ekonominya ya teman-teman. Untuk adik-adik, teman-teman generasi milenial, ayolah kita bersama-sama memutuskan mata rantai. Karena target pasar terbesar yakni adik-adik remaja, yang dimana adik-adik remaja ini mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi, rasa penasaran dan rasa ingin coba-coba sangatlah besar. Prevalensi perokok aktif remaja di Indonesia tercatat sebesar 18,8% dan mengalami peningkatan sebanyak 22,4%. Adapun masalah resiko penyakit tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja ya teman-teman, akan tetapi juga berdampak kepada perokok pasif ya teman-teman. Selain dari peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan merubah pemahaman masyarakat, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Lagi orang-orang yang memiliki paham tersendiri ya teman-teman, dan orang-orang yang sudah suhu ya teman-teman, pasti mereka memiliki paham tersendiri yang jauh dari kata sehat dan konsep kesehatan. Oh iya teman-teman, ini masih kawasan GG ya teman-teman, tapi di unit yang berbeda. Dan di sini saya hanya memperlihatkan beberapa unitnya saja ya teman-teman, tidak secara keseluruhan. Sekedar informasi bahwa pemilik gudang garam yang bernama Bapak Surya Wonowijoyo telah mendanai pembangunan Bandar Udara Internasional Doho Kediri yang berlokasi di Kabupaten Kediri. Yang seperti ini dikatakan sultan yang sesungguhnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Kita next di video-video berikutnya. Bye!